Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri SPD dari SMA 5 Bangko Pusako Rokan Hilir, Riau. Baiklah anandaku, pada video kali ini Ibu akan bahas tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel. Di video-video sebelumnya Ibu sudah jelaskan sistem persamaan linear 3 variabel itu seperti apa, bentuknya seperti apa, dan Ibu juga sudah jelaskan tentang metode substitusi. Jika nandaku ketinggalan dengan materi metode substitusi, silahkan dicek video sebelumnya ya. Baiklah nandaku, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini sama dengan video sebelumnya, yaitu pertama mengetahui penerapan SPLTV dalam kehidupan, lalu mengetahui pengertian dan bentuk umumnya, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang ketiga mengetahui SPLTV homogen, bentuknya seperti apa sudah Ibu jelaskan. Dan yang keempat yaitu menemukan bentuk geometri penyelesaian SPLTV dan menemukan langkah-langkah penyelesaiannya dengan metode eliminasi, substitusi, campuran, ataupun metode Karmar. Baiklah. Nah, himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan dua variabel itu dapat ditentukan dengan beberapa cara. Yang pertama, ada namanya metode substitusi, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Metode eliminasi yang akan kita bahas kali ini. Lalu metode eliminasi substitusi atau disebut dengan metode campuran, dan metode Karmar. Metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel sehingga tersisa variabel lainnya untuk selanjutnya dicari nilai yang memenuhi sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Nah, ingat ya konteksnya atau konsepnya yaitu mengeliminasi salah satu variabel. Kalau kemarin metode substitusi itu mengganti ya, kata pentingnya itu mengganti. Sedangkan kalau eliminasi mengeliminasi kata pentingnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, tentukan variabel yang akan dieliminasi. Jadi kan variabelnya nanti ada X, Y, Z, karena kan 3 variabel. Jadi kita tentukan mana yang mau kalian eliminasi. Cari bentuk yang mau dieliminasi itu yang mudah, yang bisa dikerjakan mudah gitu. Tidak mempersulit diri kita. Dan yang kedua, samakan koefisiennya. Apabila koefisien dari variabel yang kita eliminasi itu belum sama, samakan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, lakukan operasi. Nah, begitu juga di langkah-langkah selanjutnya. Contoh, nah diberikan sistem, ini sistem ya, yang ini ada 3 bentuk persamaan, jadi ini dikatakan sistem. Nah, pertama kita bentuk dulu ini sebagai persamaan pertama. Yang pertama itu sebagai persamaan pertama, lalu 2x tambah y tambah z sebagai persamaan kedua ya, dan x tambah 2y tambah z sebagai persamaan ketiga. Nah, di sini Ibu akan eliminasi variabel y terlebih dahulu. Kenapa? Karena Ibu mengambil persamaan pertama dan kedua. Nah, persamaan pertama dan kedua kita lihat variabel yang ringan gitu ya, atau yang mudah kita eliminasi adalah variabel y. Ya, di sini satu-satu ya, jadi lebih mudah. Jadi kita ambil variabel pada persamaan, kita eliminasi variabel y pada persamaan pertama dan kedua. Nah, di sini nih sudah ya, kita eliminasi dengan tanda apa? Di sini kan positif y, di sini juga positif y, berarti supaya dia hasilnya 0 kita kurang. Nah, itu dia kita kurang. Ini koefisiennya sudah sama. Dia syarat tadi angka kedua adalah menyamakan koefisien. Nah, karena koefisiennya sudah sama, langsung kita kurangi. X kurang 2x ya, jadinya min x. Y kurang y 0. Tidak ada lagi kita tulis di sini. 2z kurang z, z. Nah, 36.000 kurang 35.000, 1.000. Jadi
terbentuklah persamaan baru yang nilainya negatif X tambah Z sama dengan 1000. Nah, karena tadi kita mengeliminasi variabel Y, sekarang kita eliminasi juga variabel Y untuk menemukan persamaan baru lagi. Pada persamaan apa? Persamaan pertama dan persamaan ketiga. Nah, di sini persamaan pertama dan ketiganya, kita ingin mengeliminasi variabel Y. Kita lihat dulu koefisiennya. Di sini koefisiennya ada angka 1 dan angka 2. Berarti kan belum sama. Kita samakan terlebih dahulu dengan cara mengalihkan dengan KPK-nya atau mengalihkan dengan KPK-nya atau mengalihkan dengan kebalikannya. Di sini kan 1 dan 2. Berarti kebalikannya kita kalikan dengan 2 dan 1 gitu. Nah, ini kita kalikan X kali 2, Y kali 2, 2Z kali 2, 36.000 kali 2. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya jadinya ini. Nah, di sini kita lihat lagi koefisiennya sudah sama. Sudah 2 dan 2, positif dan positif. Supaya hasilnya 0 berarti tanda yang kita gunakan adalah tanda kurang. Nah, gitu ya. Berarti kita kurangi seluruhnya. 2X kurang X, X, 2Y kurang 2Y, 0, 4Z kurang Z, 3Z, dan 72.000 kurang 37.000, 35.000. Ini sudah jadi persamaan baru, yaitu persamaan 5. Nah, setelah kita kerjakan sampai di sini, terdapatlah persamaan 4 dan persamaan 5 itu bisa kita eliminasi. Nah, siapa yang mau kalian eliminasi? Si X atau si Z? Terserah Anandaku yang mana menurut Anandaku lebih mudah dikerjakan. Nah, di sini Ibu eliminasi variabel X. Ini dia ya persamaannya tadi, kita eliminasi. Perhatikan dulu koefisiennya. Di sini berapa koefisiennya sayang? 1 ya. Di sini 1. Berarti kita langsung eliminasi. Nah, di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif. Berarti tanda eliminasi kita adalah tambah. Kenapa? Karena tandanya berbeda di sini. Sini negatif, sini positif. Supaya hasilnya 0 kan kita tambah. Nah, jadi negatif X tambah X 0. Z tambah 3Z 4Z. Dan 1000 tambah 35.000 36.000. Lalu Z sama dengan 36.000 dibagi 4. Nah, Z-nya sama dengan 9.000. Udah, sudah dapat kita nilai Z. Nah, lanjut kita mengeliminasi variabel Z pada persamaan 4 dan 5. Nah, tadi sudah X, sekarang Z. Kita lihat di Z ini, koefisiennya berbeda. Yang di atas 1, yang di bawah 3. Berarti kita kalikan dengan 3 dan 1. Kebalikannya ya, atau kita carikan KPK-nya dulu. Negatif X kali 3. Negatif 3X. Z kali 3. 3Z ya. 1000 kali 3, 3000. Nah, begitu juga yang di bawah. Dan kita lihat lagi. Di sini koefisien Z-nya sudah sama. Berarti tinggal kita kurangi. Nah, maaf sebelumnya ini X ya. Negatif 3X kurang X. Negatif 4X. Berarti kan negatif 3 hutang gitu ya. Kalau misalnya kita andaikan hutang, negatif 3 hutang. Hutang lagi 1000 gitu kan. Jadinya negatif 4X. Ini X ya. Sama dengan negatif 32.000. Berarti X sama dengan negatif 32.000 dibagi negatif 4. Dan X sama dengan 8.000. Ini X ya. Maaf sebelumnya ini X. Nah, kita sudah dapat nilai X dan Z-nya. Berarti kita tinggal cari untuk nilai Y. Nah, kita pertama eliminasi lagi ke persamaan pertama 2 dan 3. Sini Ibu ambil persamaan pertama dan kedua. Nah, kita eliminasi si X. Tadi kan kita eliminasi Y, hilang Y-nya. Sekarang kita mau mencari nilai Y, berarti si X yang kita hilangkan, atau si Z. Di sini Ibu ambil si X yang kita hilangkan ya. Jadi, kita lihat di sini koefisiennya berbeda, berarti kita cari dulu KPK-nya atau kita kalikan terlebih dahulu untuk menyamakan koefisien. Nah, kita kali 2 dan 1, karena sini 1 dan 2, berarti kali 2 dan 1 ya. Kita kalikan seperti biasa, lalu kita lihat lagi koefisiennya sudah sama nih, 2X dan 2X. Berarti karena si tandanya positif kedua-duanya, berarti dieliminasi dengan tanda kurang. 2X kurang 2X 0, 2Y kurang Y, 4Z kurang Z, 3Z. Sehingga jadinya seperti ini. Ini kita sebut sebagai persamaan ke-6. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita lanjut mengeliminasi variabel X lagi ya, karena kita ingin mencari nilai Y.
pada persamaan pertama dan ketiga. Nah, kita lihat di sini variabel X pada persamaan 1 dan 3 itu koefisiennya sudah sama. 1, 1, kedua-duanya positif. Berarti kita kita eliminasi dengan tanda kurang. X kurang X 0, Y kurang 2Y, negatif Y, 2Z kurang Z, Z sama dengan 1000 ya, negatif 1000. Nah, seperti ini. Ini jadi persamaan ke-7. Nah, karena kita sudah dapat persamaan 6 dan 7, kita eliminasi variabel Z di sini ya. Maaf, sebelumnya nih variabel Z. Saya tulis variabel Z sini ya, pada persamaan 6 dan 7. Nah, jadinya kita lihat koefisiennya berbeda di Z 3 dan 1, berarti kita kalikan dengan 1 dan 3. Itu kita kalikan sehingga jadinya karena di sini positif, maka dieliminasi dengan tanda kurang. Berarti Y kurang negatif 3Y. Berarti positif 4 ya. 4Y sama dengan 40.000. Lalu Y sama dengan 40.000 bagi 4 dan Y sama dengan 10.000. Nah, selesailah penyelesaian kita dengan metode eliminasi. Jadi konteks dari eliminasi atau konsep yang harus kita paham dari eliminasi adalah langkah 3 tadi. Kita cari dulu variabel yang memang kita mudah bagi kita untuk kita selesaikan. Ya. Terus yang kedua yaitu kita samakan koefisiennya kalau misalnya koefisiennya berbeda. Kalau misalnya sudah sama, langsung aja kita eliminasi. Dan eliminasi itu artinya adalah menolkan gitu ya, menolkan variabel yang ingin kita eliminasi. Oke, setelah itu langkah ketiga, lakukan operasinya seperti biasa. Jadi anandaku di dalam metode dalam SPLTV ini, anandaku semua harus paham langkah-langkah dalam menyelesaikan metode eliminasi dan juga harus paham dasar dari matematika penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Itu harus paham bagaimana mengalihkan bentuk yang tandai negatif atau menyelesaikan perjumlahan dan pengurangan dalam bentuk negatif. Nah, itu harus paham ya, Nandaku. Sampai di sini materi kita hari ini. Jadi X-nya 8.000, Y-nya 10.000, dan Z-nya 9.000. Nah, di sini ada soal latihan. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut dengan menggunakan metode eliminasi. Silahkan dikerjakan. Semoga dapat dipahami materi penjelasan saya sebelumnya. Dan jika belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Ataupun jika menyukai video ini, silahkan di like. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.